Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota kelompok 1. Yang pertama, Bintang Pamungkas. Yang kedua, Bait Nafal Almas. Yang ketiga, Dwi Irsad Al-Khairi. Dan yang keempat, Muhammad Ilham Furqoni. Nama guru pengampu pelajaran PKK, Bapak Edi Rulianto, Eskom MPD. Pengertian wirausahaan. Wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Sedangkan yang dimaksudkan kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan resiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan, komunikasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Perhatian dan ketertarikan terhadap masalah kewirausahaan ini sangat tepat, karena kita memerlukan apa yang dapat dikerjakan dan diberikan oleh wirausaha, seperti 1. Produk-produk baru dan jasa-jasa baru. Yang kedua, lingkungan kerja yang kreatif. Dan yang ketiga, inovasi. Pengertian secara harfiah atau bahasa. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha diberi awalan ke dan akhiran an. Wirausaha dari kata wira artinya perwira atau berani, dan usaha artinya daya upaya. Tujuan kewirausahaan: menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan barang baru atau cara penjualan yang inovatif, memotivasi untuk bisa mengembangkan potensi diri, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Sasaran kewirausahaan: yang pertama, sekolah kejuruan atau SMK. Yang kedua, instansi pemerintah. Yang ketiga, pelaku ekonomi. Dan yang keempat, generasi muda. Asas kewirausahaan: kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, kemampuan berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko. Manfaat kewirausahaan: yang pertama, mengembangkan potensi diri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, sebagai generator pembangun. Dan yang keempat, sebagai inspirator di masyarakat. Faktor personal yang mendorong pemicu untuk terjun ke dunia wirausaha yaitu kemampuan yang besar untuk mengembangkan potensi, komitmen atau minat yang tinggi dalam wirausaha, keberanian menanggung resiko, ketidakpuasan dengan pekerjaan sendiri, PHK dan tidak ada pekerjaan lain, faktor usia dan kesehatan. B. Sikap dan perilaku wirausahaan. Orang wirausaha tidak hanya memiliki kemampuan dan bakat dalam memulai usaha, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik untuk menunjang kemampuannya dalam menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, sikap wirausaha. 1. Mampu berpikir kreatif dan inovatif. 2. Disiplin, tekun, teliti, dan produktif. 3. Mampu berkarya dan memahami etika bisnis yang sehat. 4. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. 5. Mampu menyelesaikan masalah. Perilaku wirausaha: memiliki tekad dan percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa pemimpin, dan memiliki keunikan dan orisinalitas. Keterampilan yang harus dipunyai wirausaha. Keterampilan dasar meliputi 1. Memiliki mental dan spiritual yang tinggi. 2. Memiliki kepribadian unggul. 3. Pandai berinisiatif. 4. Dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Keterampilan khusus meliputi 1. Keterampilan konsep atau conceptual skill, yaitu keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasar konsep yang dibuat. 2. Keterampilan teknik atau technical skill, yaitu keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya.
3. Human skill, yaitu keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahannya, dan sesama wirausaha. Karakteristik wirausahawan. Karakteristik yang perlu dimiliki wirausahawan yaitu 1. Kreatif dan inovatif, 2. Kerja keras dan disiplin, 3. Mandiri dan realistis, 4. Komitmen tinggi, dan 5. Memiliki jiwa yang jujur. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilan wirausaha. 1. Dari sisi personal atau wirausaha meliputi jujur, 2. Disiplin dan berani, 3. Menguasai bidang usaha yang digeluti, 4. Dapat melaksanakan prinsip manajemen yang baik. 2. Dari sisi produk. 1. Memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. 2. Daya jual yang tinggi dan diminati oleh pembeli. 3. Melakukan promosi yang efektif kepada publik. Kegagalan wirausaha. 1. Ragu-ragu mengambil keputusan. 2. Tidak ada perencanaan yang matang. 3. Kurang pengalaman. 4. Tidak punya jiwa wirausaha. 5. Mudah pesimis. 6. Kurang modal. 7. Lemahnya pemasaran. 8. Tidak punya etos kerja yang tinggi. Dan 9. Lokasi yang kurang strategis. Karakter wirausaha yang harus dipakai dalam mempertahankan bisnisnya meliputi 1. Tidak mudah putus asa dan berpuas diri. 2. Hidup hemat, cermat, dan bersahaja. 3. Harus meningkatkan kerja keras, tekun, dan teliti. 4. Selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. 5. Membuat pelanggan setia. 6. Tawakal pada Tuhan. 7. Selalu dinamis. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi wirausaha? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dipraktekkan sebelum memutuskan menjadi wirausaha. 1. Niat yang kuat. 2. Belajar kepada yang lebih dahulu menjalankan usaha. 3. Modal yang cukup. 4. Memperbanyak koneksi. 5. Jual apa yang dibutuhkan, bukan yang sekedar diinginkan. 6. Inovatif dan kreatif. 7. Buatlah rencana anggaran yang matang. 8. Pikirkan strategi pemasaran. 9. Buatlah buku panduan yang jelas dari setiap hasil penjualan barang. Dan terakhir adalah pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Pengembangan produk baru dimulai dengan menciptakan ide. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari berbagai sumber. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal, ada juga dari sumber eksternal. Perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Dengan mengadakan survei serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilih produk baru, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok harus dekat dengan pasar untuk dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru. Ada beberapa tahap dalam melakukan pengembangan produk baru yang harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Tahapan tersebut antara lain 1. Penciptaan ide, 2. Penyaringan ide,
3. Pengembangan konsep produk. 4. Pengujian konsep. 5. Pengembangan strategi pemasaran. 6. Analisis bisnis. 7. Pengembangan produk dan pemasaran uji, dan akhirnya diluncurkan selama tahap. Dan terakhir adalah komersialisasi. Bagaimana cara mengatur pengembangan produk baru? Dalam mengatur pengembangan produk baru, perusahaan harus mengambil pendekatan holistik untuk proses ini. Setidaknya proses ini memerlukan pelanggan berpusat, kedua dasar kelompok, dan ketiga upaya sistematis. 1. Pelanggan berpusat atau customer centered. Yang dimaksud di sini ialah pengembangan produk baru yang berfokus dalam mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan pada konsumen dan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi konsumen. 2. Pengembangan produk baru berdasarkan kelompok. Ialah sebuah pendekatan untuk mengembangkan produk baru di mana berbagai departemen bekerja secara erat melewati beberapa tahap dan proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Dan terakhir, upaya sistematis. Pengembangan produk baru haruslah secara holistik dan sistematik daripada secara acak. Bila tidak, sedikit ide baru yang naik ke permukaan dan banyak ide bagus akan tenggelam dan mati. Untuk menghindari masalah ini, perusahaan dapat memasang sistem manajemen inovasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur ide produk baru. Selanjutnya, strategi siklus hidup produk. Siklus hidup produk mempunyai 5 tahapan yang berbeda, yaitu 1. Pengembangan produk, 2. Pengenalan, 3. Pertumbuhan, 4. Kedewasaan, 5. Penurunan. Ketika produk memasuki tahap penurunan, di mana penjual dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan atau memanen atau menyingkirkan produk. Strategi pemasaran berubah selama siklus hidup produk. Tahap mengenal merupakan tahap dari siklus hidup produk di mana produk baru pertama kali didistribusikan dan tersedia untuk dibeli atau produk lama akan diluncurkan kembali. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan merupakan tahap siklus hidup produk di mana penjual produk mulai menanjak dengan cepat. Tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahap siklus hidup produk di mana pertumbuhan penjual mulai melambat atau menurun. Tahap penurunan. Tahap penurunan adalah tahap dari siklus hidup produk di mana penjual produk menurunkan penjualan dapat terjun menjadi nol atau mereka dapat menurunkan harga hingga tingkat rendah di mana penurunan tersebut berlanjut akan bertahun-tahun kemudian. Pertimbangan tambahan produk dan jasa. Produsen harus mempertimbangkan 2 masalah tambahan produk, yaitu pertama adalah tanggung jawab sosial dan tanggung jawab. Ini merupakan masalah kebijakan produk dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan kemampuan produk, dan jaminan produk. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khususnya yang dihadapi produk-produk dan jasa internasional. Pemasaran internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Selanjutnya, 3. Indikator keberhasilan usaha. Berikut merupakan indikator-indikator keberhasilan dari suatu usaha menurut pakar. Kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan mendapatkan laba, pencari sumber daya. 1. Suwantri berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha dapat dinilai melalui 3 pendekatan, yaitu A. Pendekatan pencapaian tujuan menyebutkan bahwa keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan yang merupakan selisih antara harga penjual dengan biaya produksi. B. Pendekatan sistem mengatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai cara dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu bagaimana hubungan antara individu dalam unit usaha dapat bekerjasama dan koordinasi sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. C. Pendekatan konsultasi strategi menyatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai dari hubungan dengan baik melalui kerja yang menjadi
pendukung kelanjutan unik usaha. Call trade menyebut bahwa yang termasuk mitra usaha atau pihak yang berkepentingan antara lain pelanggan, karyawan, dan pemasok.